Halo guys, welcome back, it's me Intan. Aku mau sharing hal spesial tentang pengalaman journey aku selama mungkin masa remaja aku sampai sekarang, bisa dibilang pergantian antara remaja and adult. I'm still 21 years old, aku masih 21 tahun dan aku masih mencari tahu lebih banyak tentang makna hidup ini. So yeah, stay tune ya. Kalian pernah gak sih mikir kalau hidup itu kadang sangat tiba-tiba, sangat di luar dugaan, di luar kendali gitu. Pas masa SMA itu dulu, aku bisa dibilang anaknya nggak yang ranking 5 besar juga nggak masuk. Karena SMA aku itu emang penuh sama anak-anak yang pintar, anak-anak ambis. And aku waktu itu juga ngerasanya fokus aku bukan di akademik. Aku lebih suka berorganisasi waktu itu. Sampai-sampai pas masuk OSIS gitu kayak semua itu aku relain demi OSIS karena aku suka gitu kegiatan berorganisasi. Walaupun mungkin saat itu orang-orang temanku sekelas mikir kayak ngapain sih segitunya banget demi organisasi gitu. Kalau dipikir-pikir dulu, aku juga nggak tahu loh jawabannya kayak gimana. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, ternyata dampak dari aku organisasi itu ternyata real ya. Aku yang sekarang ini tuh dari awalnya itu bibit aku tuh masuk organisasi. Di organisasi itu aku belajar banyak banget di OSIS. Aku pertama kali ngejabat OSIS itu jadi sekretaris. Aku ngebantu sekretaris umum, masalah administrasi dan segala macem. Setahun berlalu itu aku beneran kayak ambis di organisasi, aku kayak udah lupa pelajaran, aku nggak mikirin pelajaran. Waktu itu pikiranku cuman event, jadi panitia, cuman organisasi, cari teman sebanyak mungkin. Dan aku suka itu, aku suka, enjoy banget. And naik ke tahun kedua, aku di sana mulai kayaknya aku perlu sesuatu yang lebih spice up deh, lebih spice up hidup aku. Lebih menantang, lebih challenging. Aku akhirnya tetap lanjut OSIS tuh tahun kedua, tapi aku memberanikan diri untuk daftar student exchange waktu itu. Aku ada tahu beberapa program dari IFS, baik yang dibiayai penuh oleh IFS. Kalau kalian tahu IFS, mungkin ntar aku bakal bahas di sharing video berikutnya tentang IFS. Pokoknya ya itu aku cari beasiswa buat anak sekolahan SMA, buat belajar ke luar negeri. IFS, terus aku juga nemu program lain. Aku nyoba beberapa program, tapi banyak gagalnya of course. Karena apa sih yang ada di diri aku saat itu? Aku pun nggak tahu gitu. Aku masih figure it out. Pertama kali aku program itu pengen banget ke Amerika, karena of course Amerika pakai bahasa Inggris, jadinya there's nothing such a language barriers gitu kan. Terus aku gagal. Dan aku sedih banget waktu itu, tapi aku introspeksi diri karena aku tahu aku gak ada apa-apanya dibanding saingan aku, teman-teman aku yang lain. So, aku gak nyerah sampai sana aja. Aku nyoba lagi program yang namanya Asia Kakehashi Project. Itu juga di bawah IFS. Dan aku alhamdulillah lolos gitu. Gak disangka-sangkanya aku lolos ke Jepang. Dan itu pertama kalinya juga aku bakal ke luar negeri pakai duit sendiri, nggak minta duit orang tua gitu kan. Siapa yang kayak nggak excited, happy banget. Sampai 2020 itu dikejutkan dengan adanya COVID. Sebenarnya program aku, exchange program itu 1 tahun di Jepang, di sekolah SMA di Jepang. Tapi karena si COVID ini, lagi-lagi program itu ditunda kan. Pasti ditunda karena emang waktu itu COVID-nya baru muncul dan emang baru lagi hits booming-boomingnya. Ditunda itu proses keberangkatan aku sampai akhirnya setelah menunggu tanpa ada kepastian dapat tuh informasi bahwa aku bisa ikut programnya, tapi cuma 4 bulan di Jepang. Dari 1 tahun awal itu, masa awal itu 1 tahun, tapi dipotong jadi 4 bulan doang. Sebenarnya bersyukur karena bersyukur bisa berangkat ke Jepang walaupun di tengah COVID gitu. Di lain sisi aku juga kayak ngerasa waktu itu kayak nggak enak gitu, soalnya cuma 4 bulan dari yang dijanjiinnya setahun kan di awal daftar program. Ya namanya ada COVID juga, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nyampe Jepang itu 2020 November, dan itu aku bersama 24 orang anak Indonesia lainnya, anak SMA tentunya, dan kita tuh kayak happy banget. Aku ketemu teman banyak baru, apalagi aku suka ketemu
banyak orang kan, aku suka pengalaman baru. Jadi ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia yang mana yang kayak pinter-pinter, yang keren, pasti aku kayak seneng banget. Aku dapat penempatan waktu itu di Hokkaido. Singkat cerita, di Hokkaido ini aku belajar banyak hal. Selesai masa exchange itu kurang lebih 4 bulan dan aku balik ke Indonesia itu sekitar 2021 Maret. Ya, Maret kalau nggak salah. Dan itu kalau nggak salah sebulannya lagi bertepatan dengan SBM. Nah, ini fun fact-nya cerita waktu itu. Pas aku lagi mau balik dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Minangkabau, aku kan tinggal di Padang. So, pas balik itu pas banget pengumuman SNMPTN. Dan pas banget aku itu gagal. Ya, so, gagal. And ya, nangis di bandara bersama teman-teman aku lainnya yang waktu itu emang di bandara. Karena kita mau pulang ke kota masing-masing kan. Kita nangis bareng-bareng dan waktu itu cuma 1 orang yang keterima dari kayaknya ada 5 orangan yang di bandara. Tapi aku masih nggak hopeless karena masih ada SBM gitu. Aku cuma sebulan nih masa persiapannya. Akhirnya orang tua aku masukin aku ke les bimbel sebulan intensif. Nah di sana 1 bulan itu aku beneran gila-gilaan banget belajarnya. Dan aku rasa aku kayak udah pede pas ujian SBM. Nah pas hari H aku ujian ngerasa SBM kok susah banget gitu, kayak beda sama yang aku pelajarin. Pengumuman SBM itu kalau nggak salah berapa bulan ya setelah ujian? Sebulan, 2 bulan mungkin ya. Pengumumannya udah keluar, dan tara, aku gagal masuk universitas impian aku. Aku gagal, aku nangis, balik lagi kayak gitu, tapi masih ada mandiri kan. Tapi aku mikir waktu itu ujian mandiri itu kan banyak. Maksudnya kayak banyak juga saingannya kan yang gak lolos SBM, dan juga biayanya itu mahal. Tapi mau gimana lagi, akhirnya aku daftar. Aku daftar beberapa univ dengan jurusan yang sama, aku tetap mau arsitektur. Dan ternyata kalian tahu, gagal juga seperti video ini, gagal lagi. Akhirnya aku kan bisa berangkat nih, bisa lolos beasiswa Max ke Jepang nih. Pas banget umur aku waktu itu 19 tahun. Sebenarnya agak kaget pas balik lagi ke Jepang. Bahkan aku nggak pernah ada pikiran buat mau ke Jepang kuliah gitu, karena aku tahu kendala bahasa itu paling susah ditaklukkan gitu kan. Apalagi aku itu anaknya bukan anak linguistik, jadi susah belajar bahasa baru. Tapi ya ternyata here am I in Japan and I speak Japanese now. Dari semua kegagalan yang mungkin kayak bikin aku stres berat waktu itu, dan aku sampai terdiagnosis autoimun, namanya alopecia areata kalau kalian tahu. Kepalanya itu kayak ada botak patches, bald spotnya gitu, tapi nggak semuanya, kayak di beberapa spot gitu kayak botak. Ya mungkin bawaan hormon karena stres dan juga kekurangan vitamin segala macem. Alhamdulillah sampai sekarang aku sehat walafiat. Aku sangat speechless gitu dengan rencana Tuhan. Kadang kita sebagai manusia itu ngerasa kayak plan yang kita bikin itu udah keren banget. Gue harus masuk univ ini nih biar ntar keterima di perusahaan top gampang dan gaji gede, udah deh bahagia. Tapi ternyata hidup nggak sesimpel itu. Ternyata banyak di balik itu semua, ada tanda tanya, dan kita itu nggak tahu sebenarnya. Dan yang cuman tahu satu-satunya itu ya Tuhan. Jadinya kita sebagai manusia ya cuman berusaha, walaupun gagal kita bangkit lagi dan mencoba semua possibility yang ada dan tetap berdoa, insya Allah nanti bakal ketemu kok jalannya. Aku dulu juga inget banget kalau misalkan aku lagi sedih gitu nggak lulus SBM, mandiri segala macam. Itu 1 tahun waktu aku gagal itu, rasanya itu kayak berpuluh-puluh tahun. Aku masih inget rasanya sampai sekarang. Mungkin buat kalian yang pernah stres, pernah depresi, sekarang ngerasa kayak 1 tahun itu rasanya bukan cepet, tapi rasanya lama banget. Kayak ngejalani hidup aja itu rasanya monoton gitu kan. Jadinya ya waktunya pasti berasa lebih lama juga. Aku ngerasa bersyukur karena aku nggak nyerah waktu itu dan masih tetap berusaha sampai akhirnya bisa membawa aku ke Jepang sekarang. Kadang kalau yang di atas maunya kita B, tapi kita salah ambil jalan yang A misalkan, ya pasti kita dibelokin lagi ke B kan. Nah di antara perbelokan itu tuh yang bikin kita stres, depresi, karena ngerasa itu bukan hal yang kita mau. Padahal kita nggak tahu sebenarnya yang di A ini mungkin ada jurang atau ada segala sesuatu yang buruk, tapi kita dikasih belok nih, dikasih ketujuan lain nih sama yang di atas, sama sang pencipta. Kita dikasih tujuan ke B ini biar kita dapat pengalaman baru, biar kita dapat
insight baru biar kita bisa tumbuh menjadi seorang manusia yang lebih bermutu gitu. Karena kalau aku pikir-pikir juga dulu kalau misalkan aku lolos masuk universitas yang di Bandung itu, pasti aku kayak hidupannya kayak anak kuliah pada umumnya gitu. Di Jepang ini aku belajar banyak banget, bukan cuma kuliah. Aku bisa part time di sini, aku bisa pindah-pindah part time, bisa jadi kasir, bisa jadi bikin kopi, jadi barista, bisa masak, bisa segala macam. Aku bisa nyobain segala macam part time, bisa belajar, bisa ngomong pakai bahasa Jepang. Aku bisa 3 bahasa sekarang, bisa ketemu banyak teman internasional, ngomong pakai bahasa Inggris. Intinya video kali ini jangan pernah putus asa, tetap berusaha dan tetap berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Karena aku yakin kalian pasti pernah mengalami masa-masa sulit itu yang bikin kalian stres dan depresi, bahkan sampai sakit. Atau teman-teman yang sedang mengalami depresi, stres itu sendiri sekarang. Aku tahu banget rasanya kayak gimana. Tapi tolong jangan berhenti, jangan menyerah, coba jalan-jalan yang lain, cobalah hal-hal positif lain, karena aku percaya takdir itu udah diatur dari awal kita lahir ke dunia ini, takdir itu udah ada ditentuin. Jadi gak usah takut, gak usah banding-bandingin diri sama orang-orang lain, gak usah insecure, pokoknya gak usah takut deh gitu. Walaupun sekarang terkesan sangat berbatu-batu nih jalan, tapi tetap jalan aja. Siapa tahu ketemu di jalan yang lurus. Makanya tetap semangat buat teman-teman sedang mengalami masa-masa sulit. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini. Bye-bye!